Kembali lagi di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses calon peserta SKB. Hari ini kita akan melakukan pembahasan kunci jawaban untuk tryout yang kedua. Hari ini kita fokus ke kunci jawaban ya. Untuk pembahasan nanti ada di video-video kita selanjutnya. Langsung saja kita ke pembahasan kunci jawaban terlebih dahulu. Nomor 1. Di pembelajaran kelas 5 terdapat materi cara membuat batik dengan teknik celup. Model pembelajaran yang tepat untuk materi tersebut adalah A. Discovery, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Inquiry, atau E. Scientific. Jawaban yang betul adalah C. Project based learning. Soal nomor 2. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial dilakukan berdasarkan keterserapan kompetensi dasar pada ketuntasan klasikal. Bila ketuntasan klasikalnya kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial lebih dari 50%, maka remedial dilakukan dengan A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, B. Bimbingan secara khusus, C. Tutor sebaya, D. Penugasan secara berkelompok, atau E. Tugas mandiri. Jawaban yang benar adalah A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Soal yang ketiga. Di bawah ini beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penentuan materi terkait dengan asesmen. Kecuali A. Urgensi, yaitu materi secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh peserta didik. Atau B. Kontinuitas, yaitu materi lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau lebih materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Atau C. Relevansi, yaitu materi yang diperlukan untuk mempelajari atau memahami mata pelajaran yang lain. Atau D. Keterpakaian, yaitu materi yang memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Atau E. Ketuntasan, yaitu batas minimal kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Jawaban yang benar adalah E. Ketuntasan, yaitu batas minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Soal yang keempat. Norman E. Groenloot dan R.W. de Magley mengembangkan domain psikomotor dengan urutan A. Persepsi, respon terpimpin, mekanisme, kesiapan, respon yang kompleks, organisasi dan karakterisasi dari nilai. B. Persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon yang kompleks, organisasi dan karakterisasi dari nilai. C. Persepsi, kesiapan, mekanisme, respon terpimpin, respon yang kompleks, organisasi dan karakterisasi dari nilai. D. Persepsi, kesiapan, respon yang kompleks, respon terpimpin, mekanisme, organisasi dan karakterisasi nilai. Atau E. Persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon yang kompleks, organisasi dan karakterisasi nilai. Jawaban yang benar adalah B dan D, yaitu B. Persepsi, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon yang kompleks, organisasi dan karakterisasi nilai. Atau D, yaitu persepsi, kesiapan, respon yang kompleks, respon terpimpin, mekanisme, organisasi, dan karakterisasi dari nilai. Jadi di nomor 4 ini memang ada dua jawaban, yaitu jawaban B dan D. Nanti akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Nomor 5. Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkatan kognitif C4 atau menganalisis pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, maka rumusan indikator yang tepat adalah A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya,
B. Menggunakan benda-benda yang ada di sekitar dalam kehidupan. C. Menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. D. Menguraikan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Atau E. Merangkum klasifikasi makhluk hidup berdasar pada habitatnya. Jawabannya adalah A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Soal yang keenam. Pada indikator RPP, tertulis peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat untuk indikator tersebut adalah A. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan yang tepat. B. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. D. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Atau E. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan secara rinci. Jawaban yang tepat adalah E. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan secara rinci. Soal yang ketujuh. Seorang peserta didik mengalami ketidakmampuan memahami isi pelajaran. Hal ini dikarenakan ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Kesulitan belajar tersebut termasuk dalam kesulitan belajar A. Akademik, B. Simbolis, C. Non-simbolis, D. Psikologis, atau E. Sosio-emosional. Jawaban yang tepat adalah C. Non-simbolis. Nomor 8. Andi lebih banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, ia mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Kesulitan belajar yang dialami Andi bersumber dari faktor A. Intelektual, B. Kondisi fisik dan kesehatan, C. Sosial, D. Keluarga, E. Masyarakat. Jawaban yang benar adalah C. Sosial. Nomor 9. Pernyataan berikut yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar siswa yang bersumber dari dalam diri siswa adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 5, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, atau E. 3 dan 5. Jawaban yang benar adalah 2 dan 3, yaitu 2 kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum yang terbatas, dan nomor 3 adalah kapasitas belajar atau bakat khusus tidak sesuai dengan bidang-bidang tertentu. Nomor 10. Hari itu jam pertama sedang hujan. Bu Sari memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersebut tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara berkelompok tayangan video tentang kegiatan gotong royong dan diminta membuat kesimpulan. C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara berkelompok dan mempresentasikannya di kelas. D. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu kegiatan tersebut. Atau E. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Jawaban yang tepat adalah B.
Peserta didik mendiskusikan secara berkelompok tayangan video tentang kegiatan gotong royong dan diminta membuat kesimpulan. Nomor 11. Pak Binar mengajar di kelas 5 sekolah dasar. Di kelas yang ampuh terdapat Doni, keponakannya. Setiap ulangan dilaksanakan, Pak Binar selalu memberikan tambahan nilai kepada Dani, sehingga nilainya lebih baik dibandingkan teman yang lain. Pada kasus tersebut, Pak Binar telah melanggar prinsip penilaian hasil belajar aspek A. Sahih, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Terpadu, E. Sistematis. Jawaban yang benar adalah objektif. Nomor 12. Tujuan dilakukannya kegiatan refleksi pembelajaran adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Atau E. Untuk menentukan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Nomor 13. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai akan membantu siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya penggunaan media video tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membangkitkan motivasi belajar siswa. E. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Jawaban yang benar adalah E. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nomor 14. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Atau E. Menghukum siswa yang tidak mampu mengikuti pelajaran. Nomor 14 jawabannya adalah D. Membantu siswa yang mengalami kesulitan. Nomor 15. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap siswa pada saat proses pembelajaran, maka jenis penilaian tepat adalah A. Penilaian proyek. B. Penilaian kinerja. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian tertulis. Atau E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah penilaian diri. Nomor 16. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari penelitian tindakan kelas. A. Memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. B. Alat instrumen bagi seorang guru untuk mengulangi proses pembelajaran yang dilakukan di depan kelas. C. Mengidentifikasi, menemukan solusi dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran terbantu. D. Meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa dan kelas yang diajarnya. Atau E. Mencobakan gagasan pikiran, kiat, cara, dan strategi baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain kemampuan inovatif guru. Jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah B. Alat instrumen bagi seorang guru untuk mengulangi proses pembelajaran yang dilakukan di depan kelas. Nomor 17. Nomor 17, silahkan kepada rekan-rekan yang masih mendengarkan kunci jawaban ini, silahkan mungkin sambil minum dulu, tidak apa-apa ya.
karena kita santai saja ya. Oke, kita lanjutkan nomor 17. Berikut ini adalah langkah menyusun program tahunan. Kecuali A. Mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. B. Mengidentifikasi keluasan dan pendalaman kompetensi dasar dan indikator. C. Melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. D. Menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan pekan efektif. Atau E. Mengidentifikasi kompetensi dasar yang akan diajarkan dalam pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah E. Mengidentifikasi kompetensi dasar yang akan diajarkan dalam pembelajaran. Nomor 18. Salah satu fungsi dari PROMES adalah A. Menginput atau memasukkan kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan dalam format PROMES. B. Menetapkan jumlah jam pada kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk setiap mata pelajaran. C. Menyederhanakan atau memudahkan tugas seorang guru dalam pembelajaran selama 1 semester. D. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik pada kolom minggu dan bulan. Atau E. Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang diperlukan. Jawaban yang tepat adalah C. Menyederhanakan atau memudahkan tugas seorang guru dalam pembelajaran selama 1 semester. Nomor 19. Peraturan yang memuat tentang pedoman pembuatan RPP adalah A. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. B. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 15 tahun 2019. D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Atau E. Permendikbud nomor 14 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 15 tahun 2019. Jawaban yang tepat adalah A. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Kita lanjut ke soal nomor 20. Aplikasi yang digunakan untuk menyelenggarakan video conference kecuali A. Zoom Cloud Meeting, B. Google Meet, C. Cisco Webex Meeting, D. WhatsApp, atau E. Pine Conference. Jawabannya adalah E. Pine Conference. Nomor 21. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui A. Belajar kelompok dan pemberian tugas, B. Belajar kelompok dan penggunaan media lain, C. Belajar kelompok dan belajar mandiri, D. Belajar mandiri dan penekanan saintifik, atau E. Belajar mandiri dan pemberian rewards. Jawabannya adalah C. Belajar kelompok dan belajar mandiri. Soal nomor 22. Bu Tejo akan melakukan penilaian tentang materi pertumbuhan tanaman. Indikator yang ingin dituju oleh Bu Tejo adalah siswa mengamati pertumbuhan kacang hijau. Model penilaian yang tepat adalah A. Produk, B. Proyek, C. Kinerja, D. Keterampilan, E. Sikap. Jawaban yang tepat adalah proyek. Nomor 23. Bagian-bagian yang harus muncul di dalam silabus kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Kompetensi dasar, C. Langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, atau E. Program remedial dan pengayaan. Jawaban yang tepat adalah program remedial dan pengayaan. Nomor 24. Berikut ini merupakan komponen silabus sesuai urutan yang tepat adalah A. Identitas mata pelajaran, identitas sekolah, KI, KD, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar.
B. Identitas mata pelajaran, KI, KD, indikator, identitas sekolah, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. C. Identitas mata pelajaran, identitas sekolah, KI, KD, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar. D. Identitas mata pelajaran, identitas sekolah, KI, KD, indikator, kegiatan pembelajaran, materi pokok, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Atau E. Identitas mata pelajaran, identitas sekolah, materi pokok, KI, KD, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jawaban yang tepat untuk nomor 24 adalah A. Identitas mata pelajaran, identitas sekolah, KI, KD, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nomor 25. Pak Tejo akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Modul pembelajaran yang tepat adalah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, E. Praktik. Jawaban yang tepat adalah C. Diskusi. Nomor 26. Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang tepat untuk nomor 26 adalah B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nomor 27. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah. D. Membuat replika peninggalan sejarah. E. Menonton film kolosal di bioskop. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Kata kuncinya itu di dalam secara langsung itu ya. Nomor 28. Penilaian hasil belajar peserta didik harus memenuhi prinsip sebagai berikut, kecuali A. Sahih, B. Objektif, C. Kooperatif, D. Adil, E. Terbuka. Jawaban yang tepat untuk nomor 28 ini adalah C. Kooperatif. Nomor 29. Hal yang diperhatikan dalam menentukan materi terkait dengan asesmen kecuali A. Urgensi, B. Kontinuitas, C. Relevansi, D. Ketuntasan, D. Keterpakaian. Jawaban yang tepat untuk nomor 29 adalah D. Ketuntasan. Nomor 30. Daftar pertanyaan merupakan bentuk instrumen untuk penilaian A. Lisan, B. Tulis, C. Kinerja, D. Produk, E. Portofolio. Jawaban yang tepat adalah A. Lisan. Nomor 31. Tandur. Tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan merupakan konsep dasar dalam pembelajaran. A. Kooperatif, B. Kontekstual, C. Tematik terpadu, D. Quantum teaching, E. Piaget.
Jawaban yang tepat adalah quantum teaching. Nomor 32. Informasi yang termuat dalam kalender pendidikan kecuali A. Hari libur, B. Hari efektif pembelajaran, C. Perencanaan ujian sekolah, D. Informasi awal tahun kegiatan pembelajaran baru, E. Informasi jadwal kegiatan harian. Jawaban yang tepat adalah E. Informasi jadwal kegiatan harian. Nomor 33. Analisis hasil penilaian. Terdapat beberapa peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan pada KD tersebut. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Maka strategi pelaksanaan pembelajaran remedial adalah A. Pemberian bimbingan secara kelompok, B. Pemberian bimbingan secara individu, C. Pemberian pembelajaran ulang, D. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, atau E. Pemanfaatan tutor sebaya. Jawabannya adalah B. Pemberian bimbingan secara individu. Nomor 34. Seorang guru melakukan pembelajaran pengurangan bilangan di kelas 1 SD dengan menggunakan gambar. Pada pengurangan 5 kurangi 2, guru tersebut menggunakan gambar berikut. Apakah pembelajaran yang dilakukan guru tersebut sudah tepat? Mengapa? A. Sudah tepat karena sudah menggunakan benda konkret untuk memudahkan siswa menghitungnya. B. Sudah tepat karena guru menerapkan teori belajar Brunner pada tahap ikonik. C. Sudah tepat karena pada gambar siswa sudah mudah dalam menganalogikan pengurangan. D. Belum tepat karena pada dasarnya konsep pengurangan adalah mengambil benda dari yang sudah ada, bukan memunculkan benda baru. E. Belum tepat karena anak usia 7-8 harus menghadirkan bendanya langsung secara konkret. Jawaban yang tepat untuk nomor 34 adalah D. Belum tepat karena pada dasarnya konsep pengurangan adalah mengambil benda dari yang sudah ada, bukan memunculkan benda yang baru. Nomor 35. Di antara pertanyaan berikut yang merupakan pertanyaan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah A. Jumlah umur bunda dan ayah 83 tahun. Berapa jumlah umur mereka 5 tahun yang akan datang? B. Umur Arya sekarang 9 tahun, 3 tahun lagi umur Arya 2 kali umur Tia. Berapa umur Tia sekarang? C. Rashad sekarang berumur 13 tahun. 5 tahun yang akan datang umur Rashad 1,5 kali umur Adi. Berapa umur Adi sekarang? D. Selisih umur Cika dan Reski 1 tahun. Jumlah umur mereka sekarang 33 tahun. Berapa umur Cika tahun depan? Atau E. Selisih umur Baim dan Paula 5 tahun. Sekarang Baim berusia 34 tahun. Berapa umur Paula 2 tahun yang lalu? Jawaban yang tepat untuk nomor 35 adalah D. Selisih umur Cika dan Reski 1 tahun. Jumlah umur mereka sekarang 33 tahun. Berapa umur Cika tahun depan? Nomor 36. Tokoh teori konstruktivisme yang mendukung model pembelajaran kooperatif sesuai untuk karakter anak SD yang suka untuk belajar dan bekerja secara berkelompok adalah A. Vygotsky, B. Pavlov, C. Piaget, D. Thorndike, dan E. Brunner. Jawaban yang tepat untuk nomor 36 adalah Vygotsky. Nomor 37. Pada pembelajaran tematik, subtema macam-macam peristiwa dalam kehidupan, rumusan indikator menjelaskan pentingnya air bagi kelangsungan hidup manusia dan peristiwa di bumi, guru menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Pertanyaan yang tepat untuk mengasosiasinya adalah A. Apa dampak yang terjadi pada debit air sungai jika turun hujan terus-menerus? B. Bagaimana bila hujan tidak pernah turun dalam jangka waktu yang panjang? C. Bagaimana bila hujan terlalu sering turun dalam jangka waktu yang panjang? D. Tahukah kamu di mana tanaman padi bisa tumbuh subur?
Menurutmu bagaimana hubungan antara air dengan bidang selain pertanian? Jawaban yang tepat untuk nomor 37 adalah menurutmu bagaimana hubungan air dengan bidang selain pertanian? Nomor 38. Guru kelas 5 menyusun RPP subtema wujud benda dan cirinya. Salah satu indikatornya adalah menjelaskan isi informasi dari bacaan tentang alam dan pengaruh kegiatan manusia. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah: dengan studi pustaka, siswa menemukan informasi berkaitan dengan perubahan alam yang disebabkan perilaku manusia dengan cermat. B. Dengan kegiatan membaca sebuah laporan, siswa dapat menuliskan kembali isinya dengan bahasa yang baik dan benar. C. Dengan pengamatan lingkungan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatannya dengan bahasa yang baik dan benar. D. Dengan membaca, siswa dapat menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia. Atau E. Dengan berselancar di dunia maya, siswa dapat mencari gambar yang berkaitan dengan perubahan alam. Jawaban yang benar nomor 38 adalah A. Dengan studi pustaka, siswa menemukan informasi berkaitan dengan perubahan alam yang disebabkan perilaku manusia dengan cermat. Kita sudah mulai untuk membahas soal nomor 39. Kalau rekan-rekan mungkin mulai kelelahan, silahkan minum terlebih dahulu agar bisa fokus kembali di dalam pembahasan. Nomor 39. Dalam pembelajaran tematik, tema hidup rukun, subtema hidup rukun di sekolah, rumusan kompetensi dasar menunjukkan perilaku toleransi, kasih sayang, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi bersama keluarga, teman, guru. Sebagai perwujudan moral Pancasila dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menanamkan sikap santun melalui contoh-contoh kesantunan. Untuk melakukan penilaian, guru menggunakan bentuk penilaian sebagai berikut: 1. Penilaian diri, 2. Penilaian antar teman, 3. Lembar observasi, 4. Kinerja, dan 5. Jurnal. Bentuk penilaian yang tidak sesuai untuk mengukur sikap santun adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 4, 5, C. 1, 2, 4, 5, D. 1, 3, 4, 5, atau E. 1, 2, 3, 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 39 adalah E. 1, 2, 3, 5. Nomor 40. Seorang guru mengembangkan rubrik penilaian tanggapan siswa terhadap suatu permasalahan dengan kriteria sebagai berikut. Indikator yang dimasukkan dalam pencapaian nilai 3 adalah A. Tampak terbatasnya pemahaman, B. Sejumlah kesalahan penghitungan, C. Jawaban tidak menunjukkan penyelesaian masalah, penalaran, atau kemampuan berkomunikasi. Terdapat kesalahan sangat kecil namun langkah penyelesaian tepat sesuai dengan pemahaman soal. Atau E. Jawaban benar namun kurang dalam tanda baca dan huruf kapital. Jawaban yang benar nomor 40 adalah D. Terdapat kesalahan sangat kecil namun langkah penyelesaiannya tepat sesuai dengan pemahaman soal. Nomor 41. Penilaian kelulusan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Penilaian kelulusan dan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui syarat, yaitu A. Kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas, B. Memperoleh nilai sikap minimal cukup, C. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal cukup, D. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan, E. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Nomor 41 jawabannya adalah E. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Nomor 42. Proses evaluasi materi dapat dibagi menjadi 4 langkah, yaitu penentuan kriteria, analisis subjektif, analisis objektif,
dan pencocokan. Berikut ini pertanyaan yang dapat dinyatakan pada analisis objektif kecuali A. Kepada siapa materi ini ditujukan? B. Bagaimana materi ajar ini disusun? C. Apakah tujuan dari materi ajar? D. Siapa penulis materi ajar? Atau E. Apakah manfaat materi ajar? Jawaban yang tepat adalah D. Siapa penulis materi ajar? Nomor 43. Penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang menggunakan hasil penilaian tersebut. Penilaian harus memperhatikan prinsip sahih, yaitu A. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. B. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. C. Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus jelas dan dapat diketahui oleh siapapun. D. Penilaian harus dilakukan pada data yang dapat diukur. E. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. Jawaban yang benar untuk nomor 43 adalah D. Penilaian harus berdasarkan pada data yang dapat diukur. Nomor 44. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah belajar, dan evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Atau E. Identitas, kompetensi dasar, kompetensi inti, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Jawaban yang tepat untuk nomor 44 adalah A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nomor 45. Pelaksanaan refleksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maka berbagai prinsip pelaksanaan refleksi perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut kecuali A. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. B. Penilaian terhadap pelaksanaan refleksi dilakukan secara kritis. C. Penilaian terhadap guru pelaksana pembelajaran dapat dilakukan mulai pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. D. Penilaian dapat dilakukan terhadap berbagai aspek pembelajaran yang dilakukan oleh guru, baik materi ataupun metode dan lainnya. E. Hasil penilaian terhadap pembelajaran yang dilaksanakan guru menjadi dasar untuk perbaikan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah A. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekarang kita menuju ke nomor 46. Ketika teman-teman mungkin perlu fokus kembali, silahkan untuk sekedar minum ataupun makan, silahkan, biar nanti kita bisa fokus pada soal-soal selanjutnya. Nomor 46. Kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar disebut kesulitan belajar. A. Disleksia, B. Disgrafia, C. Diskalkulia, D. Auditory dan Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Jawaban nomor 46 adalah C. Diskalkulia. Kita ke nomor 47. Pada pelajaran IPA, guru mengajak siswa untuk menyelidiki kehidupan kupu-kupu. Pelajaran diawali dengan menyanyikan lagu kupu-kupu. Selanjutnya, guru mengajak siswa mengamati bagian-bagian tubuh kupu-kupu, menghitung bagian-bagian tubuh, dan membuat syair tentang kupu-kupu. Dalam pembelajaran tersebut, guru berusaha mengaitkan mata pelajaran A. SBDP IPA Matematika Keterampilan,
B. SBDP Matematika, IPA, IPS, Agama dan Bahasa Indonesia. C. IPA, IPS, SBDP dan Bahasa Indonesia. D. Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia. E. SBDP Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Jawaban yang tepat untuk nomor 47 adalah E. SBDP Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Nomor 48. Apersepsi merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang guru di kelas. Kegiatan ini seringkali diabaikan oleh guru sehingga pada saat belajar siswa sama sekali tidak bersemangat untuk belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, apersepsi dilaksanakan pada saat A. Saat guru memulai pembelajaran, B. Saat kegiatan diskusi kelompok, C. Saat pemaparan hasil diskusi, D. Sesaat sebelum evaluasi, E. Saat penutupan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah A. Saat guru mulai pembelajaran. Nomor 49. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. 3 komponen utama dalam pencapaian KKM adalah A. Kompleksitas intake indikator, B. Daya dukung kompleksitas kompetensi dasar, C. Daya dukung kompleksitas intake, D. Daya dukung kompetensi dasar dan indikator, E. Kompetensi dasar, intake dan indikator. Jawaban yang tepat adalah C. Daya dukung kompleksitas dan intake. Nomor 50. Langkah-langkah secara runtut dalam penulisan soal tes yang benar adalah A. A, B, C, D, E, F, G, B. A, D, C, B, F, E, G, C. A, E, C, B, F, D, G, D. A, C, B, D, E, F, G, E. A, E, C, F, B, D, G. Jawaban yang benar adalah untuk soal nomor 50 adalah C. A, E, C, B, F, D, dan G. Oke kawan-kawan semuanya, ini pembahasan kunci jawaban untuk nomor soal 1 sampai dengan 50 untuk kompetensi pedagogik telah selesai. Nantikan video-video kami untuk pembahasan yang lebih detail untuk di video-video kami selanjutnya. Harapan kami semoga pada hari ini ataupun esok hari insya Allah kita sudah mulai tayang untuk pembahasan-pembahasan mulai dari pedagogik dan juga profesional. Nantikan video-video dari kita ya, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu saling mendoakan dalam kebaikan, dan kami mendoakan dari tim Info SKB ini teman-teman yang sudah mengikuti dapat lolos menjadi CPNS tahun 2020 ini. Itu doa kami, semoga kalian juga mendoakan kami dan membantu kami di dalam video-video selanjutnya. Terima kasih, nantikan kita video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.